Yang pertama, komponen antagonisme kelompok. Antagonisme kelompok tampak ketika anggota satu kelompok yang disebut in-group menunjukkan sikap negatif dan perilaku negatif terhadap anggota kelompok yang disebut out-group. Antagonisme kelompok ini punya 3 elemen yang saling terkait, tetapi berbeda secara teori. Stereotip adalah elemen keyakinan tentang karakteristik khas dari anggota suatu kelompok. Prejudice atau prasangka negatif adalah elemen efektif mengacu pada perasaan negatif terhadap suatu kelompok, dan diskriminasi adalah elemen behavioral menunjuk pada perilaku yang merugikan individu karena individu adalah anggota kelompok tertentu. Stereotip komponen kognitif dari antagonisme kelompok adalah keyakinan tentang atribut personal yang dimiliki orang-orang dalam suatu kelompok tertentu atau kategori sosial tertentu. Beberapa stereotip berkaitan dengan ciri personalitas stereotip terhadap warga Amerika. Dengan ciri personalitas stereotip terhadap warga Amerika asli pada abad ke-19 mendeskripsikan mereka seorang yang pendiam, pasif, pemabuk, dan malas. Trimble, 1988. Kebanyakan riset tentang efek stereotip menekankan pada bagaimana stereotip menyebabkan seseorang yang menganutnya akan memberikan penilaian yang biasa dan terdistorsi. Salah satu eksperimen meneliti efek dari stereotip rasial tentang kriminalitas kulit hitam terhadap perilaku seseorang dalam memainkan video game. Salah satu efek yang sangat deskriptif adalah stereotip dapat menjadi self-fulfilling prophecy yang menimbulkan perilaku yang membenarkan stereotip di pihak anggota outgroup. Anggota kelompok korban stereotip menjadi berperilaku sesuatu dengan stereotip itu dan menunjukkan karakteristik yang dikatakan oleh stereotip tersebut. Menurut Snyder dan Swan 1978. Riset yang lebih baru menunjukkan bahwa ancaman stereotip mungkin menimbulkan konsekuensi negatif dalam jangka panjang. Korban stereotip mungkin akan menurun kinerjanya dalam bidang tertentu dalam sebuah proses yang disebut sebagai disidentifikasi. Menurut Major et al. 1998, ancaman stereotip mungkin membahayakan secara psikologis. Mungkin dalam hal ini pula, sebagian disebabkan adanya stres yang berkaitan dengan ancaman stereotip. Slide berikutnya, prasangka. Prasangka adalah evaluasi negatif atas suatu kelompok atau seseorang berdasarkan pada keanggotaan orang itu dalam suatu kelompok. Prasangka didasarkan pada dimensi evaluatif dan afektif yang sama seperti yang didiskusikan dalam pembahasan tentang kesan dan sikap. Selain itu, prasangka juga didasarkan pada pranilai yang seringkali merefleksikan evaluasi yang digunakan sebelum tahu tentang karakteristik seseorang. Prasangka tidak hanya muncul pada sikap terhadap kelompok lain, outgroup, etnosentris, atau emosentrisme adalah keyakinan bahwa in-group lebih unggul ketimbang semua out-group dan juga dapat mempengaruhi evaluasi dari anggota in-group.
Orang memiliki tendensi untuk mengevaluasi atribut-atribut outlook. Untuk mengetahui peran prasangka secara lebih pasti, kita perlu menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa yang berprasangka memberikan penelitian yang lebih buruk kepada pelamar kerja dari outlook. Slide yang berikut, diskriminasi. Diskriminasi adalah behavioral dari antagonisme kelompok. Diskriminasi terdiri dari perilaku negatif terhadap individu karena individu itu anggota dari kelompok tertentu. Diskriminasi yang terang-terangan jelas menyulitkan korbannya secara emosional, tetapi tindakan diskriminasi yang halus sekalipun juga cukup mengganggu. Belajar prasangka. Teori paling sederhana, teori belajar sosial, menganggap antagonisme itu adalah sesuatu yang dipelajari dengan cara yang sama seperti orang mempelajari sikap dan nilai. Sosialisasi, anak-anak tidak dilahirkan dengan membawa stereotip dan prasangka. Mereka pasti mempelajarinya dari keluarga, teman, media, dan masyarakat di sekitarnya. Sosialisasi adalah proses yang dijalani anak dalam mempelajari norma sosial konvensional di sekitar mereka. Prasangka dapat dipelajari di dalam atau di luar rumah. Prasangka dapat dipelajari melalui mekanisme belajar standar. Misalnya, anak mungkin meniru prasangka orang dewasa dan kawanannya. Anak mungkin belajar mengasosiasikan kelompok minoritas tertentu dengan kemiskinan, kejahatan, kepelitan, dan berbagai karakteristik negatif lainnya. Media merupakan sumber lain dari proses belajar sosial. Gillen 1999 berpendapat bahwa media ikut bertanggung jawab atas semakin meningkatnya pandangan negatif terhadap kesejahteraan di Amerika Serikat. Terkadang media tak memberikan citra stereotip, bahkan ketika media menyajikan informasi yang menghilangkan stereotip yang salah, prasangka audien mungkin menghalangi penerimaan informasi itu. Sekian dan terima kasih.